Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Amerika Serikat, di mana dua orang guru dan 19 muridnya ditembak massal di sekolahan dasar. Dan selang beberapa hari, suami dari salah satu guru yang ditembak massal itu ikut meninggal dunia karena terlalu berduka. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Joe Garcia dan Irma Garcia adalah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 24 tahun. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak pertamanya bernama Christian yang sedang menyelesaikan pendidikan angkatan laut. Anak kedua bernama Josh, masih kuliah di Universitas Negeri di Texas. Putri sulungnya sekolah di SMA kelas 2 dan putri bungsunya baru saja akan memasuki kelas 7. Irma Garcia merupakan guru sekolah dasar Robb Elementary School di Uvalde, Texas dan mengajar di kelas 4. Garcia sudah 23 tahun menjadi guru dan pada tahun 2019 dia dinobatkan sebagai finalis Trinity Prize yang menghormati guru-guru lokal yang dipilih sebagai guru terkemuka dan berprestasi oleh Universitas Trinity di San Antonio. Garcia merupakan pribadi yang baik hati dan penyayang. Muridnya dan guru lainnya sangat menyukai Garcia karena kepribadiannya yang sangat baik. Sedangkan suami Garcia, Joe Garcia, merupakan seorang yang suka musik dan juga suka naik kapal pesiar. Di sekolah, Garcia mengajar dengan temannya bernama Eva Mireles. Dia berusia 42 tahun. Eva sudah menjadi guru selama 17 tahun dan dia mengajar bersama Garcia selama 5 tahun. Dia dikenal sebagai guru yang rajin dan mengajar murid-murid tentang peninggalan sejarah Latin. Eva juga suka menari, mendaki, dan bersepeda. Eva memiliki putri bernama Adalyn. Selama 5 tahun, Garcia dan Eva mengajar dengan baik. Hingga suatu hari, keduanya beserta 19 muridnya menjadi korban penembakan massal yang terjadi di kelasnya. Pada hari Selasa 24 Mei 2022 lalu, pagi itu Irma dan Eva sedang mengajar di kelas 4. Mereka mengajar dengan tenang hingga kejadian tak terduga menimpa mereka. Saat asik mengajar, mereka dikagetkan dengan kabar masuknya seseorang yang tidak dikenal membawa senapan. Diketahui orang itu bernama Salvador Ramos, berusia 18 tahun. Ramos memasuki sekolahan melalui belakang sekolah dengan menabrakkan mobilnya di parit. Setelah itu dia masuk lewat pintu yang tidak dikunci. Seseorang guru kemudian pergi untuk mengunci pintu itu, namun Ramos sudah berada di dalam sekolahan. Dia kemudian menembaki jendela kelas dan menembak guru itu, lalu menembak guru lain dan juga menembaki semua murid yang ada di kelas itu. Diketahui Irma Garcia berusaha untuk melindungi murid-muridnya dari tembakan itu. Dia memeluk murid-muridnya hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Selain menewaskan 21 orang, kejadian itu juga membuat 17 orang lainnya luka-luka. Termasuk salah satu anak bernama Mia Cerrillo yang selamat dari kejadian itu. Dia juga menjadi saksi penembakan itu. Mia mengungkapkan kalau peluru terbang melewati dirinya, tapi pecahannya mengenai bahu dan kepalanya. Setelah menembaki di kelasnya, Ramos kemudian beralih ke kelas sebelahnya. Mia mendengar suara teriakan dan suara tembakan. Setelah tembakan itu terhenti, Ramos kemudian menyalakan musik dengan keras. Mia dan temannya berhasil mendapatkan ponsel milik gurunya dan menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Dia takut Ramos akan kembali ke kelasnya. Kemudian Mia mengambil darah temannya, lalu dioleskan ke tubuhnya dan dia berpura-pura meninggal. Situasi saat itu sangat menegangkan. Suara tembakan membuat orang-orang di sekitar menjadi panik dan ketakutan. Ramos berada di dalam gedung sekolah sekitar 40 menit sebelum akhirnya polisi datang. Dengan memakai rompi anti peluru dan membawa senapan AR-15 yang sangat mematikan itu, terjadi baku tembak antara Ramos dan polisi yang datang.
Baku tembak itu terjadi sangat menegangkan hingga akhirnya Ramos tertembak oleh polisi dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di dalam sekolahan itu. Sebelum melakukan penembakan massal itu, Ramos lebih dulu menembak neneknya yang berusia 66 tahun hingga kritis dan berhasil dilarikan ke rumah sakit. Diketahui Ramos tidak memiliki riwayat kriminal ataupun masalah psikologis. Namun salah satu teman Ramos mengungkapkan kalau Ramos diintimidasi sebagai seorang anak karena gangguan bicara dan pernah menyayat wajahnya sendiri hanya untuk bersenang-senang. Ramos telah membeli 2 senapan serbu dan 375 butir peluru tepat setelah ulang tahunnya yang ke-18. Sebelumnya, Ramos telah membuat pesan singkat kalau dirinya akan menyerang neneknya. Setelah itu, target berikutnya adalah sekolahan. Dan terjadilah penembakan massal di SD Rob yang menghilangkan nyawa 21 orang itu. Ke-21 korban itu merupakan 2 guru dan 19 murid. Korban itu diantaranya Ibu Guru Irma Garcia dan Ibu Guru Eva Mireles. Dan ke-19 murid itu diantaranya Xavier Lopez, Uzia Garcia, Alexandria Ania Rubio, Josh Flores, Tess Mata, Amerie Jogarza, Jais Luevanos, Jailah Nicole Silguero, Miranda Matis, Anabel Guadalupe Rodriguez, Jackie Cazares, Eli Garcia, Alitia Ramirez, Rogelio Torres, Makina Lee Elrod, Navaeh Bravo, Maite Juliana Rodriguez, Elia Hana Elijah Cruz Torres, dan Laila Salazar. Ke-19 murid itu berkisar antara umur 9 sampai 11 tahun. Kisah ini menjadi kisah yang sangat memilukan bagi keluarga korban, terutama orang tua anak-anak itu. Mereka semua adalah anak-anak yang baik dan pintar. Semua orang menyayangkan tindakan penembakan massal itu. Mereka semua masih anak-anak, masa depan mereka masih panjang. Kenapa harus berakhir seperti itu? Vigils diadakan di Uvalde dan kota-kota Texas lainnya untuk menghormati 19 anak dan 2 guru yang tewas dalam penembakan di sekolah dasar Rob. Penduduk setempat berkumpul di Uvalde County Fairplex untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa dalam tragedi itu. Gubernur Texas Greg Abbott, Senator Ted Cruz, dan Beto O'Rourke juga ikut menghadiri acara itu. Banyak pemimpin dalam komunitas Uvalde berbicara selama acara peringatan, termasuk pendeta Tony Gruben dari Gereja Baptis Temple yang mengatakan kepada pelayat bahwa hati kami hancur. Menjelang akhir acara, seorang pemain biola membawakan lagu Amazing Grace yang sangat mengharukan di atas panggung. Peringatan lainnya juga diadakan di seluruh Texas, di San Antonio, dan ibu kota negara bagian Austin. Mereka semua dalam keadaan bersedih. Selain itu, juga diadakan penggalangan dana untuk ke-21 korban penembakan massal itu. 2 hari setelah peristiwa itu, suami dari Irma Garcia, Joe Garcia, dikabarkan meninggal dunia karena serangan jantung. Dia sangat terpuruk dan patah hati karena peristiwa yang dialami istrinya, sehingga membuat dirinya terkena serangan jantung hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Hal ini juga diungkapkan oleh John Martinez yang merupakan keponakan Garcia. John mengungkapkan sangat memilukan dan dengan kesedihan yang mendalam untuk mengatakan bahwa suami tantenya Irma, Joe Garcia, telah meninggal dunia karena kesedihan yang sangat mendalam. Di masa hidupnya, Joe sangat mencintai dan menyayangi Irma. Keduanya juga saling mengasihi satu sama lain. Mereka juga sangat menyayangi anak-anaknya. Kehidupan Joe dan Irma sangat bahagia, tentram, dan damai, hingga takdir memisahkan mereka dari anak-anaknya. Kesedihan mendalam juga dirasakan keempat anaknya dan saudara-saudaranya. Mereka sangat kehilangan 2 sosok orang yang sangat baik dan penuh perhatian. Di mata mereka, Irma Garcia adalah sosok guru pahlawan. Irma Garcia patut kita cerminkan sebagai sosok guru pahlawan karena dia rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi murid-muridnya. Joe Garcia juga merupakan sosok suami yang sangat luar biasa. Apakah ini yang dinamakan cinta sehidup semati?
Ditinggal sang istri, begitu mendalam kesedihan yang dialaminya sehingga membuat dirinya menyusul sang istri. Semoga murid-murid, guru, beserta suami sang guru tenang di sana. Dan semoga kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Tidak ada yang menyangka jika kota kecil di negara bagian Texas itu turut menjadi lokasi peristiwa penembakan massal yang kerap terjadi di Amerika Serikat. Sangat disayangkan sekali kenapa senjata api seperti senapan itu dijual bebas. Dengan adanya kejadian ini, semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.